Takdir yang menjadi nuansa dalam hatimu, azali senantiasa akan menyerumu. Rob yang maha menguasai mengajarimu dengan ilmunya. Di situ dikatakan ilmu laduni masuk. Akan menegur kita, nasihat-nasihat pemulanya itu. Menyelamatkan pakaian untukmu daripada cahaya ulul dan memosisikanmu pada derajat generasi yang terdahulu di antara para ulama yang soleh, yakni ulu al-alim, ulu al-ilmi. Seorang salik yang melakukan uzlah agar mampu melawan musuh-musuhnya, uzlah itu sendiri memiliki dua macam pola, yaitu uzlah faridah dan uzlah fadilah. Uzlah faridah adalah berarti uzlah yang menghindar dari segala keburukan dan golongan buruk lainnya. Adapun uzlah fadilah adalah uzlah yang dilakukan untuk menghindari dari segala unsur yang berlebihan dan hal-hal semisalnya. Ada yang mengatakan bahawa qalawat itu berbeda dengan uzlah. Qalawat itu bermakna mengasingkan diri untuk menghindari berbagai penyimpangan akidah, sementara uzlah adalah berarti menghindari daripada hawa nafsu dan segala yang cenderung dapat mengarah pada hawa nafsu tersebut, sehingga sibuk untuk berpaling darinya. Dikatakan pula bahawa keselamatan itu ada 10 bagian. 9 di antaranya tersembunyi dalam diam dan 1 selebihnya berada dalam uzlah. Berbeda ulama mengatakan bahawa hikmah juga ada 10. 9 di antaranya tersimpan dalam diam dari segala hal yang tidak ada manfaatnya. Adapun 1 sisanya adalah dalam uzlah dari manusia. Mayoritas orang yang menyesal disebabkan karena uzlah lisannya, dan sedikit saja ada yang menyesal lantaran ianya diam. Pada mulanya qalawat bagi manusia adalah prinsip dasar yang mengawali kehidupannya, kehidupan hati. Lalu pada perkembangan selanjutnya, berbaurlah manusia. Oleh karena itu, tidak seharusnya manusia itu berbaur kecuali lantaran ada kepentingan yang harus dipenuhi. Kalaupun manusia itu berbaur seyogyanya, ia diam, karena diam juga dasar yang mengawalinya. Maka itu termasuk adab batin itu, diam tadi itu. Apabila dirimu menjadi bersih lantaran hal yang satu ini, berarti inilah yang dikehendaki, apalagi satu ini kalau bukan berkalwat. Kalwat dengan hati terjadi ketika hati lebur dalam universal ataupun secara umumnya yang maha hak. Bermakna di situ rasa yang hak yang Allah berikan, hati diam tertuju hanya kepada Allah. Terpesona, seolah-olah ianya nyata bersamanya. Satu hal prinsip yang harus dilalui oleh seorang salik adalah memperbanyak amal zikir lewat hati secara lisan, secara total itu. Lisan hati dan lisan zahir secara total di situ. Sampai zikirnya itu mengalir ke seluruh anggota raganya yang mengalir bersama peluh keringatnya. Dia ada juga yang berkeringat, ada juga yang bergemuruh, ada juga yang bergetar, ada juga yang dingin. Lalu merasuk ke dalam jiwa rasanya. Seketika lisannya akan diam, hanya hatinya melentunkan lafal Allah, Allah. Nah, maka dalam zikir tadi itu, ketika telah lisan hati tadi itu menyebut Allah, maka menyebarlah kepada sumsum, tulang, darah, daging, urat, bulu, dan daripada ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga dia diliputi oleh ilmu Allah, diliputi oleh qadra Allah, diliputi oleh irda Allah. Maka disitulah terjadi bergetar. Maka memaknai tadi itu, ketika maknai, pandang kepada daripada ujung rambut sampai ujung kaki secara dalam di situ. Maknai ilmu qadra irda Allah sehingga karam di situ. Itu cepat prosesnya itu, yang sebagaimana telah diijazahkan. Dalam lantunan batin dan menafikan aktivitas raga dalam berzikir, sampai kemudian hatinya terdiam dan terjadilah peleburan jiwa terhadap zat yang dicarinya.
Maksud peleburan tadi itu bukan bermakna bersatu menyatu, tetapi di situ dapat ianya merasakan hanyut dalam pesona musyahadah dengannya. Lalu dengan musyahadah tersebut, ianya sirna dalam dirinya, muncullah fana dari totalitas diri terhadap universalnya, seakan-akan ia berada di hadiratnya. Awal mulanya itu dalam satu keadaan fana, dia tidak tahu apa-apa itu. Karena fana itu adalah dalam suatu keadaan kehancuran, kebinasaan, kemusnahan. Musnah pemikirannya, musnah penglihatan, pendengaran, penciuman, dan gerak dan diamnya itu. Terdiam dia itu. Ada antara 5 menit sampai 15 menit. Diam dia itu. Ketika kesadarannya itu diberi munculkan, mengefek kepada hatinya, mengefek kepada zahir batinnya, maka berucap dengan sendirinya, tergerak langsung kepada lisan hatinya dan memancar kepada lisan zahirnya, Allah, Allah, Allah. Maka pada pemikirannya, pada penglihatannya, pada pendengarannya, gerak dan diamnya, hatinya, Allah, 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 Allah. Nah, ini percikan fana. Secara total dia ditampakkan penyaksian tadi itu kepada dirinya, sehingga ditampakkan pada sekalian alam. Maka yang disaksikannya itu sifat-sifat Allah. Hatinya menyambut karena bersumber daripada Allah. Langsung menyambut di situ. Nah, inilah hati yang jinak dengan Allah. Menyambut dia langsung di situ. Ketika dia melihat dirinya, ketika dia melihat Allah, tidak ada lain, hatinya itu menyambut dulu. Allah, Allah, Allah. Bukan bermakna dirinya Allah, bukan bermakna semuanya itu Allah, tetapi kehadirat tadi itu dapat ianya merasakan. Itu yang dikatakan al-qurbah, kedekatan tadi. Sehingga tidak ada lagi hatinya itu mendului sesuatu kecuali hanya Allah semata-mata. Tidak ada lagi yang di situ. Nah, ini menjadi suatu metode kepada dalam perjalanannya, sehingga gerak dan diamnya tadi itu selalu begitu. Sehingga dalam penglihatan, penciuman, perkataan dan pendengarannya selalu begitu. Konsisten. Nah, konsisten ini adalah istiqamah yang diberikan Allah melalui warid tadi itu. Warid yang Allah berikan dahulu. Cahaya ilahiyah. Dengan cahaya ilahiyah itulah dia dapat mengingat, melihat, menyaksikan senantiasa. Maka katakanlah kepunyaan siapakah yang kerajaan hari ini hanya kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, Al-Mukmin. Nah, ayat ini keterkaitan kepada perjalanan rohani secara lahir dan secara batin. Contoh, akan muncul nanti itu dalam hati kita. Siapa yang berilmu akan menjawab sendiri, Allah. Siapa yang memberikan kamu pendengaran akan menjawab sendiri, Allah. Siapa yang memberikan kamu penglihatan akan menjawab sendiri, Allah. Siapa yang memberikan sesuatu kehendak, Allah. Siapa yang mengizinkan, Allah. Akan berucap diri itu sendiri nanti. Ada juga keadaan itu akan berlaku kepada diri kita, akan berucap diri sendiri nanti. Itu akan berlangsung dalam keadaan seseorang salik itu merasakan hal itu. Akan berucap itu sendiri dengan sesuatu yang menyeru kepada zahir batin kita, terutama kepada ruh tadi itu, akan menyeru itu. Siapa yang memberikan ilmu, maka hati itu menjawab Allah dengan sendirinya. Itu iman. Siapa yang memberikan kamu penglihatan, Allah. Pada saat itu dia menjawab sendiri, bergetar anggota tubuhnya, lenyap di situ. Allah, 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 Allah. Inilah maka katakanlah kesaksian. Kepunyaan siapakah kerajaan hari ini? Hanya kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa, lagi perkasa, Al-Mukmin. Nah, ini dia. Kesaksiannya itu muncul. Kan kerap terjadi, ada juga yang terjadi seperti itu, pertanyaan yang muncul dalam hati kan. Ketika pertanyaan itu muncul dalam hati, itu bergetar anggota tubuh dan menjawab dengan sendirinya Allah, Allah, Allah. Langsung bercucuran air mata. Itu ada juga yang... Iya Bapak. Ada juga yang menggigil bergemuruh itu. Nah,
Itu dalam metode yang benar itu. Karena sesuai dengan firman Allah. Karena timbul suatu kesaksian itu. Lalu dijelaskan di sini oleh Imam Ghazali dalam lagu spiritual suluk ini, pada saat itulah Allah tampak dalam batinnya. Maksud tampak dalam batinnya, Allah maksudnya bukan di dalam. Tampak dalam batinnya itu dapat ianya merasakan kasih sayang Allah pada zahir batinnya itu. Itu dikatakan tampak tadi. Dapat merasakan kebesaran Allah, keesaan Allah, takdir Allah, rahmat Allah, ilmu, qudrah, irada Allah. Karam dia di situ. Tampak itu karena ditampakkan oleh Allah, diterjalikan. Dalam batinnya tadi itu, batin itu rohani. Dalam batin itu terjali ilmu Allah, qudrah Allah, irada Allah. Tampak jelas baginya. Dapat ianya merasakan itu. Disitulah kelapangan dan kehebatan sangat di hatinya itu. Kenikmatan, kebahagiaan itu. Bukan bermakna Allah dalam diri. Salah memaknai tergelincir akidah. Sehingga ia mabuk. Nah, mabuk tadi itu asyik merasa